Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus membenahi diri, memperbaiki diri sebagai persiapan kita menghadap Allah nanti, yaitu melalui kematian. Saudaraku, tidak ada yang bisa kita jadikan bekal untuk kita nanti menghadap Allah kecuali apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu beribadah. Dan ibadah pun tidak asal-asalan, tapi ibadah yang benar. Karena masih banyak di antara umat Islam yang hingga saat ini pun bisa jadi belum melaksanakan ibadah dengan benar. Nah, dan itu bisa kita rasakan. Dan itu bisa kita lihat. Ya. Ketika seseorang sudah paham hakikat ibadah dengan benar, maka insya Allah dia punya nilai semangat. Bukan hanya di dalam satu praktek amal agama, tapi dia akan mencari terus amal-amal agama yang lain. Mengapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena Allah sudah begitu tegas mengatakan, aku tidak ciptakan jin, aku tidak ciptakan manusia kecuali satu tugas, ibadah kepada Allah. Maka kalau seorang manusia, seorang hamba sudah paham hakikat hidup, dia tidak hanya akan menyibukkan diri dengan sholat, tapi di semua waktu, di semua aktivitas, dia harus jadikan itu sebagai ibadah kepada Allah. Nah, tidak akan bisa kita paham itu semua kecuali dengan ilmu. Maka pada kesempatan ini mari saudaraku, khatib ingin menyampaikan sebagai bentuk wasiat takwa kepada khatib dan kepada semuanya, yaitu menuntut ilmu atau tujuan menuntut ilmu. Ya, jadi tema atau judul pada kesempatan khutbah kali ini sebagai bentuk wasiat khatib menyampaikan takwa adalah tujuan menuntut ilmu. Ya. Sebenarnya banyak sekali. Kalau kita gali ayat demi ayat dari hadis, ayat demi ayat dari Al-Quran, hadis demi hadis, ya, dari perkataan Rasul, ucapan Rasul, itu sekali banyak tujuan tersebut. Tapi dalam kesempatan yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan di antara tujuan menuntut ilmu, baik ilmu itu ilmu akhirat ataupun ilmu dunia.
Kedua ilmu ini harus menjadi ilmu syar'i, harus menjadi ilmu agama. Ya. Kenapa? Karena Allah menyampaikan pesannya melalui Rasulnya. Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah yang maha mulia benci kepada siapa? Kulla alimin bid dunya, kepada setiap orang yang hanya pintar ilmu dunia. Jahilin bil akhirah, tapi bodoh dengan ilmu akhirat. Maka ilmu dunia, ilmu akhirat harus diikat bersama-sama menjadi ilmu syar'i, menjadi ilmu agama. Ya, seperti itu. Tidak mengapa anak-anak kita kuliah di ilmu-ilmu umum. Jangan takut, karena hakikatnya itu dari Allah. Ya, jangan kita juga khususkan anak saya masuk pesantren, jangan kenal ilmu ini. Salah. Kenalkan dua-duanya, ilmu umum, ilmu agama. Jadikan ilmu umum, ilmu akhirat, jadikan ilmu agama. Itulah ilmu syar'i. Nah, adapun pada kesempatan singkat ini, khatib ingin menyampaikan minimalnya 4 saja di antara tujuan menuntut ilmu. Dan ini ingin khatib sampaikan sebagai bentuk pengalaman dari para ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Ya, tabi'in adalah setelah para sahabat wafat. Ya. Rasulullah bersama hamba-hamba Allah yang saleh yang mengikuti Rasulullah di masa hidupnya disebut dengan sahabat. Rasulullah tidak ada, wafat, maka muncul generasi berikutnya yang mengikuti kaum sahabat. Inilah tabi'in. Nah, khatib pada kesempatan ini ingin menyampaikan apa yang dialami oleh kaum tabi'in, ulama-ulama dari kalangan tabi'in. Di antara yang pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri. Beliau menyampaikan tentang pentingnya ilmu, tentang tujuan menuntut ilmu. Beliau katakan, innama yutlabul ilmu liyattaqi Allah bih. Laula al-ilm aw laula al-ilm lakana an-nas kal bahaim. Lakana an-nas kal asiyah. Kata beliau, sesungguhnya ilmu itu dituntut. Apa tuntut? Tuntut itu mencari dengan serius, bukan asal-asalan. Jadi ketika kita tolabul ilmi, itu maknanya ada keseriusan. Bukan sekedar hadir, bukan sekedar duduk, bukan. Tapi ingin mendapat apa yang ada dalam majlis ilmu tersebut, sampai dia bisa beramal. Itulah makna tolab. Jadi banyak orang yang belum paham makna tolab ilmi, tapi tidak tahu apa yang harus didapat dari majlis, dari duduknya di majlis ilmu. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, innama yutlabul ilmu liyattaqi Allah bih. Ilmu itu dicari, dituntut dengan sesungguhnya agar si penuntut ilmu itu liyattaqi Allah bih, bertakwa kepada Allah. Apa itu bertakwa? Di dalam kitab-kitab tafsir, di antara tafsir Jalalain, dikatakan, didefinisikan bahwa jika kita ingin tahu apa itu takwa, maka di situ ada al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah al-imtithal bi awamirillah. Imtithal itu dari kata mithal. Khatib seringkali menyampaikan. Imtithal dari kata mithal. Mithal adalah contoh. Dan sudah menjadi bahasa kita. Ketika berubah bunyi menjadi imtithal, bukan lagi contoh artinya, tapi mencontoh. Dan ini definisi takwa. Jadi jika kita ingin bertakwa kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah, tidak asal melaksanakan, tapi harus imtithal, harus mencontoh. Mencontoh siapa? Mencontoh utusan Allah. Bagaimana sholat yang benar? Contohlah beliau. Bagaimana puasa yang benar? Contohlah beliau. Bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah yang kita laksanakan? Sudah benar atau belum? Contoh Rasulullah. Itulah bertakwa. Sehebat apapun kita,
melakukan perintah-perintah Allah, tapi ternyata kedapatan tidak ada contohnya, laisa bittaqwa, maka tidak disebut bertakwa. La walaysa bil muttaqin, dan tidak disebut muttaqin. Apa sebutannya kalau bukan bertakwa? Fujar. Apa itu fujar? Pendosa. Apa bedanya antara muttaqin dan fujar? Orang yang bertakwa, mereka adalah hamba-hamba Allah yang selalu memperhatikan hatinya. Hati, ketika Rasulullah ingin menyampaikan hakikat hati, ketika secara fisik disebut qalbun. Ya, qalbun. Secara fisik kita bisa melihat, ya, hati biasa digambarkan dengan seperti ini. Itu secara fisik, dan warnanya seperti itu, ya, merah atau agak kecoklat-coklatan secara fisik. Namun manusia ini adalah makhluk Allah, disebut dengan ins. Ins itu adalah insan, gabungan antara ruh dan jasad. Dan sebutan lain adalah nafas. Nah, nafas ini terdiri dari dua unsur, jasad dan ruhan. Jasadnya adalah qalbun, ruhnya adalah 4. Seorang disebut qalbunnya sudah hidup, dan dia memperhatikan apa yang harus dia lakukan terkait dengan perintah dari Allah. Ini dia punya lubun. Ya, jadi lubun adalah sebutan untuk qalbun ketika sudah mulai ingin tahu mana yang benar. Sholat saya benar belum nih? Puasa saya sudah seperti yang saya contohkan belum nih? Amal-amal ibadah saya yang selama ini saya praktekkan sudah benar belum dengan contoh Rasul? Ada tidak Rasul mencontohkan? Ini lubun namanya. Kalau sudah lubun, dia terus mendapat jawaban. Oh, ternyata ini salah, berarti saya harus tinggalkan. Oh, yang benarnya ini. Itulah aklun. Jadi sebutan akal itu, saudaraku, adalah qalbun alladzi qad imtala fihi ilmun. Qalbun itu sebutan, aklun itu sebutan untuk sebuah hati yang sudah berisi ilmu yang benar. Itu aklun. Dipraktekkan dengan benar, itu namanya fuad. Ketika sudah sampai fuad, dia sudah mulai berhati-hati. Dia mulai punya daya selektif dalam beramal. Benar tidak ini? Boleh tidak ini? Haram atau tidak? Terus selektif. Sampai dia bisa melaksanakan secara benar. Itu namanya nuha. Itulah bertakwa. Kalau tidak demikian, tidak disebut bertakwa. Maka ciri orang bertakwa selalu berhati-hati dan menjaga hatinya agar tidak terisi ke dalam hatinya kecuali ilmu. Dan untuk melihat ilmu, maka kita harus paham berbagai macam pengetahuan. Jadi di dalam syariat kita ada terkait dengan pengetahuan supaya kita bisa beribadah dengan benar. Ada yang disebut dengan ilmu, ada yang disebut dengan zon, ada yang disebut dengan waham, ada yang disebut dengan syak, ada yang disebut dengan jahil. Tidak bisa kita beribadah dengan pengetahuan 5 ini. Tapi harus satu, yaitu ilmu. Ilmu adalah sifatun yang kasyibu bihal matlubu inkishafan taman. Ilmu adalah pengetahuan yang pasti yang bisa mencarikan masalah. Bisa memecahkan masalah. Bisa menyelesaikan masalah tuntas. Ya. Kenapa Anda sholatnya seperti ini? Kenapa Anda kalau sholat menggerak-gerakkan jari? Kenapa Anda kalau sholat merapat dengan temannya? Jawab, oh ini hadisnya. Ini Rasulullah mencontohkan seperti ini. Hada huwa ilmun syifatun yang kasyibu bil matlubu inkishafan ta'man. Bukan katanya. Kata ustaz saya seperti ini. Mana ustaznya sudah meninggal? Ini bukan ilmu. Ini bukan ilmu. Ini bisa zon, ini bisa waham, ini bisa syak, ini bisa jahal. Ketika kita beramal ibadah dengan 4 ini, apa kata Allah? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Iyattabi'una ila dhann wa hum la yakhrusun. Jika engkau mengikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, artinya dalam beribadah, justru akan membuatmu tersesat dari jalan Allah. Mengapa ya Allah? Mengapa? Kenapa demikian? Iyattabi'una illa dhann. Karena tidaklah mereka beribadah mengikuti zon, mengikuti prasangka saja, katanya. Inhum illa yakhrusun. Kalau itu yang dilakukannya, maka tidaklah mereka melakukan kecuali kebohongan. Jadi kalau kita ibadah, saudaraku, nggak pakai ilmu, hanya katanya saja, dan ini sudah dari dulu. Ini sudah tradisi, nggak bisa ditinggalkan. Ini namanya yakhrusun. Ini namanya kebohongan. Siapa mengatakan? Allah. Oleh buat Bapak, buat sama. Buka surah Al-An'am ayat 116. Dibuka, baca terjemahnya, baca tafsirnya. Jangan sampai kita hingga saat ini di usia tua yang kita kemungkinan akan segera meninggal, masih tetap beribadah yakhrusun, dalam kebohongan. Itu saudaraku. Jadi yang pertama, tujuan menuntut ilmu adalah agar kita bertakwa. Ya, kalau sudah isi hati ini ilmu, maka akan melahirkan amal-amal soleh. Apa itu amal soleh? Al-amal at-tabi' li kitabillah wa sunnat Rasulullah. Kalau sudah ilmu isinya, maka akan melahirkan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang tata caranya mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis. Lawannya fujar. Lawan muttaqin fujar. Orang-orang yang selalu berdosa. Seperti apa cirinya? Tidak memperdulikan hatinya. Ya, tidak memperdulikan hatinya. Selalu diisi dengan subhat. Apa seperti agama subhat? Gambaran subhat itu seperti apa? Ketika bicara subhat, bicara kaitannya dengan keinginan dari dalam, tapi terkait dengan ilmu. Ya, ibadah, yang penting mah ibadah. Itu namanya subhat, saudaraku. Sudahlah, gak usah banyak komentar. Ini masalah khilafiyah, udah masing-masing. Ini namanya subhat. Ya, itu namanya subhat. Gak mau direpotkan dengan bagaimana beribadah yang benar. Udah masing-masing saja. Itu masalah khilafiyah. Sampai hari kiamat khilafiyah tidak akan selesai. Subhat itu namanya. Hati-hati dengan subhat. Tidak bermanfaat ibadah kita. Bukalah hati kita, buka hati kita. Ya Allah tunjukkan, bangunlah di malam hari. Ya Allah tunjukkan, ya Allah, kepada hambamu ini jalanmu yang benar. Itulah untuk membuka hati. Itulah bertakwa. Kalau tidak begitu, fujar. Selalu membiarkan hatinya terisi dengan subhat. Jadi ciri subhat itu, mohon maaf, mengikuti orang banyak. Tidak peduli benar atau salah. Kebenarannya hanya berdasarkan orang banyak. Tuh, lihat para tokoh-tokoh, profesor, doktor, lihat. Itu dalilnya, subhat. Hati-hati saudaraku. Beragama bukan gelar dalilnya. Beragama, beramal bukan banyak yang melakukan. Bukan, itu bukan dalil. Dalil Rasulullah SAW. Hadis. Ada tidak hadisnya? Sahihkah hadisnya? Hasankah hadisnya? Itulah beragama. Kalau tidak begitu, subhat namanya. Baik saudaraku, dari pujar melahirkan amal-amal mungkar dan fahsya. Ya, kalau dari muttaqin melahirkan amal saleh, pahala. Ciri pahala beramal terus dan mencari terus. Ciri pujar melahirkan amal-amal yang tidak saleh, yang disebut fahsya dan mungkar. Mungkar adalah hal-hal dosa yang kaitan dengan tata cara ibadah. Ketika ibadah tidak benar, mungkar. Fahsya adalah dosa-dosa yang kaitan dengan duniawiyah. Kita menggunakan harta benda titipan Allah tidak untuk takwa kepada Allah, itu namanya fahsya. Kita melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan tapi tidak mencontoh Rasul sepenuhnya, itu namanya mungkar. Wa'iyadzubillah.
melahirkan dosa. Ciri orang berdosa nggak punya greget terhadap ilmu, santai terhadap ilmu. Yang penting saya sudah dari dulu begini. Wala'iyadzubillah. Satu. Yang kedua, tujuan menuntut ilmu adalah kata masyruq. Ini pun dari kalangan tabi'in. Beliau katakan apa? Kafa bil mar'i ilman ayyakhshallah bi'ilmih. Cukuplah seseorang itu disebut berilmu. Ayyakhshallah bih. Punya khasyah kepada Allah. Punya rasa takut kepada Allah. Ya, cukuplah seseorang disebut berilmu bila tumbuh di dalam dirinya khasyatullah, rasa takut kepada Allah. Di dalam syariat kita, saudaraku, ada 3 istilah takut. 1 khasyah, 2 khauf, 3 ru'bu. Khasyah adalah rasa takut seseorang yang dia tidak bisa terhindar dan tidak bisa menghindar dari yang ditakuti itu. Bisa kita menghindar dari Allah? Tidak. Allah selalu melihat kita. Kita ngumpet, kita bersembunyi di tempat yang gelap. Allah tetap melihat kita. Kita berbisik-bisik sepelan mungkin. Tidak bisa menghindar dari pendengaran Allah. Nah, itulah khasyah. Walaupun di dalam diri kita tidak tumbuh rasa takut itu, tapi tetap kita tidak bisa menghindar dari Allah. Itulah khasyah. Ketika orang sudah punya khasyah dan khasyahnya benar, dia merasa dipantau oleh Allah, dia merasa didengar oleh Allah, dia merasa diperhatikan Allah, dia merasa dibeginikan oleh Allah, maka muncul rasa khauf, rasa takut. Nah, khauf ini adalah rasa takut terkait dengan bahaya yang muncul dari makhluk-makhluk Allah. Itu khauf namanya. Kita melihat ular, kita takut dengan ular karena ular berbahaya. Allah perintahkan untuk bisa terhindar dari bahaya yang muncul dari ular, engkau lakukan ikhtiar, engkau lakukan upaya-upaya. Caranya bagaimana? Bisa engkau lari. Kalau engkau bisa melawan, bisa lawan, entah dengan dipukul bagaimana. Dan semua ikhtiar ini dilakukan karena perintah Allah. Itulah khauf yang benar. Jadi seorang yang punya khauf, dia punya upaya. Neraka itu ciptaan Allah. Allah sudah sediakan untuk orang-orang fujar, untuk orang-orang pendosa. Kalau memang kita takut dengan neraka, apa kata Allah? Berupayalah selamatkan dirimu dari neraka. Bagaimana caranya? Beramal yang benar. Jika hingga saat ini neraka diperdengarkan, tapi tetap saja beribadah tidak benar, tapi tetap saja melakukan mungkarat, berarti itu khauf tidak punya, berarti khasyah pun tidak punya. Wa'iyadzubillah. Ya. Jadi kafa bil mar'i ilman ayyakhshallah bi'ilmi. Cukuplah seseorang itu disebut berilmu bila dia punya rasa khasyah. Yang ketiga, ru'ab. Rasa takut yang ketiga itu ru'ab namanya. Ru'abu, ro'ain ba. Seperti apa gambarannya? Rasa takut kepada kebenaran. Al-Quran, hadis itu benar. Dan ini adalah sumber dasar untuk kita beramal ibadah yang benar. Ketika kita diajak, yuk belajar yuk. Di sana belajar Al-Quran. Di sana berhadis. Gak mau takut ibadah saya jadi berubah. Inna lillahi. Hada ru'abun. Ini adalah ru'ab. Dia takut dengan kebenaran. Tidak mau belajar Al-Quran. Tidak mau belajar hadis. Dia cukup dengan seperti itu. Dan seperti itu dari dulu. Begitu terus di majlis ilmunya. Tidak menunjukkan perubahan. Bagaimana tata cara ibadah kepada yang benar. Begitu dan begitu terus. Dibawa kepada kebenaran. Ini yang benar. Tidak mau. Itulah ru'bu. Tidaklah ru'bu itu menimpa kepada seseorang. Kecuali dia sudah kena nifaq. Penyakit nifaq. Nifaq adalah penolakan
terkait dengan kebenaran yang muncul dari orang yang mengaku dirinya muslim, mukmin. Itu namanya nifak. Penyakitnya nifak. Orang yang disebut munafik tidaklah lahir dari kalangan seperti ini kecuali amal-amal mungkarat yang Rasulullah sering kali di khutbah-khutbah menyampaikan kullu bid'atin dhalalah, disebut dengan bid'ah. Barakallahu wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku, yang ketiga, ya, 4 saja, ya. Yang ketiga, ini kata Muhammad bin Sirin, ya. Ini pun sama dari kalangan tabi'in. Apa beliau mengatakan? Beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Fanzuru min aina ta'khuduna dinakum. Ya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu. Maka berhati-hatilah dari mana kalian memperoleh ilmu tersebut. Jadi saudaraku, tadi sudah di awal sebagai prolog, ilmu dunia, ilmu akhirat diikat jadi ilmu syar'i. Tidak mengapa anak-anak kita kuliah di ilmu-ilmu dunia, nggak apa-apa. Yang penting arahkan untuk kepentingan akhirat. Apalagi ilmu syar'i, apalagi ilmu akhirat. Jangan untuk dunia. Ya. Jangan untuk dunia. Maka kata beliau, berhati-hatilah mencari ilmu. Mengapa berhati-hati? Rasulullah ternyata sudah bersabda. Ya, apa kata Rasulullah? Min asyrati sa'ati ayyul tamasal ilmu minal asagir. Di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah akan dicarinya, akan dituntutnya, akan diperolehnya apa? Ilmu. Dari siapa? Minal asagir, dari orang-orang yang suka melakukan kebid'ahan. Tadi sudah sampaikan oleh khatib, bid'ah itu adalah amal-amal yang kita klaim sebagai ibadah, tapi ternyata Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Itu akan terjadi kata Rasulullah. Maka disedikit hati-hati dari mana kita mencari ilmu. Kenapa? Ilmu hakikatnya Allah turunkan adalah sebagai agama kita. Tadi sudah disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Jadi ilmu yang Allah turunkan melalui Al-Quran dan hadis itu untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita salah mencari ilmu, maka tentu ibadahnya salah. Baik, karena waktunya tidak cukup banyak. Yang keempatnya, dari Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan, laisal alim man ya'rifu al-haqqa man ya'rifu al-khaira min asy-syarr. Walakin al-alim man ya'rifu al-khair fayatsba'uh wa ya'rifu asy-syarr fayajtanibuh. Bukanlah disebut orang itu berilmu jika hanya mengetahui ini baik, ini buruk, ini salah, ini benar. Bukan. Walakinnal alim, akan tetapi orang berilmu adalah orang yang tahu ini benar, fayatsba'uhu, dia amalkan, dia praktekkan, dia sebarluaskan. Bukan hanya, dan dia mengetahui kebenaran, dia lakukan, dia mengetahui keburukan, dia tinggalkan. Itulah hakikat berilmu. Maka mari saudaraku, 4 ini jadikanlah sebagai pegangan kita ketika duduk di majelis ilmu. Allah ingatkan, majtama'al qaumu fi baitin min buyutillah. Allah ingatkan oleh Rasulnya, tidaklah sekelompok manusia, entah banyak entah sedikit, berkumpul di satu tempat
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu. Mereka yatluna kitaballah, membaca kitab Allah dan memahaminya. Tilawah ini yaqra wa yattabi ma yuqra. Ya, tilawah itu adalah membaca dan memahaminya dan kemudian beramal. Itu tilawah. Wa yatadarasuna, dan juga saling memberikan, saling take and give. Ketika sebuah majlis melakukan dua syarat. Pertama, mempelajari ilmu untuk dipahami dan beramal. Yang kedua, saling berbagi. Baru nazalat fihim sakinah. Allah turunkan kepada setiap individu yang ada di majlis itu sakinah. Apa itu sakinah? Rasa tenang di dalam hati. Apa ciri seorang diberi sakinah oleh Allah? Mulai terjaga lisannya. Tidak keluar dari lisannya kecuali kebenaran. Tidak ada caci maki, tidak ada gibah, tidak ada sum'ah, tidak ada mengumpat, kecuali kebenaran. Tidak ada matanya kecuali kebenaran memandang. Tidak ada suara yang masuk ke dalam telinga kecuali yang Allah ridhoi. Tidak melangkahkan kakinya kecuali ke tempat yang Allah ridhoi, dan sebagainya. Itu ciri seorang diberi sakinah di dalam hati-hati mereka. Itu saja saudaraku yang bisa khotib sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diberi sakinah. Duduk dalam majlis ilmu dengan minimalnya 4 tadi. Ya. Tumbuhkan bertakwa, tumbuhkan rasa khasyah. Kemudian yang ketiga, hindari subhat dan syahwat. Yang keempat adalah ketahui mana yang benar untuk dilakukan, mana yang buruk kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa disebut oleh Allah Abdullah, sebagai hamba Allah yang benar. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan abdun, hambanya di malam hari. Ya, jadi abdun adalah hamba Allah yang benar. Kalau yang tidak benar namanya abid. Baik, sebagai akhir khatibin berdoa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimus salah ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين.